Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rudi Arasanata dengan PEM 2457051011 dan rekan saya. Saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 2417051034. Saya Yuliana Nazari dengan NPM 2457051008. Dan kali ini kami akan ngejelasin tentang sistem yang kami buat dan juga untuk tugas dari ATSI sendiri tentang SKPL dan juga Figma yang dasar dari website website atau program yang kami buat. Nah, jadi untuk aplikasinya sendiri dan atau website sendiri itu bernama Nutura, di mana untuk latar belakangnya sendiri itu adalah tentang volunteer karena banyak sekali khususnya di Bandar Lampung itu anak-anak muda yang sangat berminat tentang kegiatan sukarelawan. Namun seringkali juga banyak anak-anak yang enggan dan juga dismiss untuk mendapatkan akses secara langsung. Jadi untuk sistem ini sendiri adalah untuk menggabungkan antara role admin, donatur dan juga relawan untuk membuat lebih terstruktur dan juga terarah. Mungkin kita akan langsung masuk aja ke bagian Figma-nya. Jadi untuk sistem itu mengerjakan bagian donatur dan tekan saya. Saya mengerjakan di bagian landing page dan role relawan. Saya mengerjakan di bagian role admin. Oke, nah mungkin langsung saja sini untuk demo aplikasinya. Di sini ada beranda. Di beranda ini bisa klik tentang dari Nurtura ini sendiri, terus program, dan ada klik tombol masuk. Nah, di tombol masuk ini langsung mengarah ke Nurtura, beranda Nurturanya, di mana para user bakal memilih role mereka. Nah, misal kalau gabung jadi relawan, maka langsung ke arah relawan. Kalau donasi, berarti arah ke donatur. Dari sini saya langsung ambil peran sebagai relawan. Nah, di sini bisa nih langsung masukin aja email dan passwordnya. Saya show and hide, dan ingat saya misal, terus ini bisa masuk. Dan misal kalau dia ada lupa password gitu. Nah, ini ada page lupa password. Nah, di sini ada kirim link dan dia bakal mengirim gitu dan sini bisa kembali ke beranda atau masuk. Misal kita masuk aja terus klik masuk. Dan di sini adalah dashboardnya. Di dashboard ini ada jadwal mengajar ya dan juga lain-lain. Sini untuk jadwalnya ini adalah jadwal yang paling dekat nih. Misal kalau di kelas belajar matematika, ketika klik detail dia bakal mengarah ke isi absensi untuk detail kegiatan di pelajaran pas belajar matematika. Nah, di sini jadi dia bakal ngarah ke bagian sidebar absensi. Misal dia udah checklist gitu, terus kayak ini juga ada di checklist. Nah, terus misalnya dia unchecklist juga bisa gitu. Terus habis itu dia simpan absensi. Nah, disimpan absensi ini misal jadi resume-nya, terus klik dia simpan, data berhasil disimpan. Dan selanjutnya ada laporan kegiatan. Di sini untuk input laporan kegiatan yang udah dilaksanakan nih. Nah, habis itu bisa juga upload dokumentasi di sini. Ini bisa nih diisi atau enggak gitu untuk upload dokumentasinya. Dan kita klik simpan dan selesai. Nah, selanjutnya ada juga data anak binaan. Di sini kita bisa melihat data anak binaan nih secara nama, tanggal lahir, kelas, sekolah, dan di sini bisa kita lihat contohnya nih kayak gini, informasi anak binaan, kita lihat statusnya aktif atau enggak. Terus bisa kita kembali. Terus ada jadwal mengajar. Di jadwal mengajar ini merupakan jadwal-jadwal dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh relawan. Dan selanjutnya ini tuh cukup untuk relawan, kita keluar dan akan ke admin. Nah, selanjutnya mungkin admin bisa dijelaskan oleh Lia. Semangat. Oke, sebentar ya. Wait, kelihatan nggak share screen aku? Masih loading sebentar. Nah, sudah. Oke, oke. Sini kita langsung masuk ke admin ya. Nah, di sini admin itu bisa melakukan login. Ini juga bisa di hide atau di show. Nah, di sini kita masuk ke halaman dashboard. Nah, untuk halaman dashboard ini terdapat beberapa ringkasan aktivitas Nurtura hari ini gitu. Kayak total donasinya, total relawan yang bergabung, donasi bulan ini, donasi yang masuk bulan ini, sama total anak binaannya. Nah, terus di sini
ada grafik donasi pada 6 bulan terakhir, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, terus di sini juga ada aktivitas terbaru sama donasi terbarunya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang validasi donasi. Nah, untuk halaman validasi donasi ini, itu admin mengelola donasi gitu. Kayak donasi yang masuk dikelola gitu. Misal kita mau edit nih. Nah, di sini itu terdapat beberapa informasi, yaitu informasi mengenai donaturnya, informasi donasinya, sama bukti pembayarannya. Nah, di sini juga ada nih catatan dari adminnya gitu. Di sini juga bisa disimpan sama bisa dihapus gitu. Oke, mungkin lanjut ke validasi akun kelola akun donatur. Nah, untuk yang kelola akun donatur ini, dia admin mengelola dari eh, akun donatur itu. Di sini kayak misal nih, di sini bisa nambahin akun donaturnya gitu. Sama bisa ngedit akun dari si donatur ini gitu. Ini juga bisa dihapus dan juga bisa disimpan. Lanjut, yang kelola data relawan. Nah, kalau kelola data relawan ini, dia mengelola kayak data dari si relawan gitu. Datanya gitu. Sini juga bisa ditambahin datanya, sama bisa diedit gitu. Oke, lanjut ke kelola akun relawan. Nah, kalau yang untuk kelola akun relawan ini, kurang lebih dia sama kayak yang kelola akun donatur gitu. Dia bisa melakukan CRUD gitu. Sini bisa nambahin akun, bisa nambahin akun, sorry, sama ngedit gitu. Terus di sini ada jadwal. Nah, untuk yang jadwal ini dia ada beberapa informasi gitu. Di sini kayak ada kalendernya sama jadwal mendatangnya ada apa aja sih gitu. Terus di sini juga bisa nambahin jadwal baru gitu kan. Misal, terus di sini ke kalau ini diklik, maka dia akan menampilkan deskripsinya gitu, kayak informasi programnya, deskripsi kegiatannya, relawan yang terlibat sama anak binaan yang terlibat gitu. Sini juga ada anak binaan. Kayak di sini tuh admin mengelola data anak binaan. Di sini bisa edit, bisa sorry, bisa dihapus mungkin. Oke, bisa bisa dihapus sama bisa diedit. Nah, terus ini juga bisa nambahin data anak binaannya gitu. Oke, mungkin kalau yang bagian admin itu aja cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan yang ke donatur. Nah, untuk bagian donatur sendiri itu ada beberapa page utama. Bisa masuk langsung aja ya. Nah, di situ ada untuk registrasi, untuk para donatur melakukan registrasi akun. Nah, bisa langsung masuk aja ya ke ini, daftar sekarang. Oke, sorry. Nah, jadi di sini tuh bakalan di ini, buat login page-nya. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa page, kayak dashboard, reward donasi, rincian program, donasi online, dan juga donasi langsung. Jadi di sini ada di split antara donasi online dan juga donasi langsung. Untuk bagian dashboard utamanya sendiri itu menampilkan tentang statistik ringan tentang apa bagian donaturnya, kayak berapa dana yang udah disalurin atau berapa anak yang udah dapat pendidikan yang layak dan lain-lain. Kemudian juga untuk bagian bawah itu ada tambahan aktivitas kabar terkini atau kabar terbaru, dan juga ada persetujuan yang bakal langsung muncul ke bagian dashboard. Kemudian bisa masuk ke bagian riwayat donasi, lihat. Jadi di sini tuh bisa lihat tuh kayak ada apa aja donasi yang udah keluar, kemudian tanggal berapa, nama programnya apa, kemudian ada statusnya itu apa, dan juga bisa ngecetak dari hasil bukti transaksi tadi. Masuk ke rincian program aja lihat. Nah, untuk bagian rincian program ini ada ini untuk program-program yang bakalan ada di sini tadi, kayak bisa masuk ke bagian ini aja langsung. Jadi ini kayak laporan, misalnya kita cek itu bakalan yang bawah kayaknya. Coba cek bawah gitu. Yang enggak, yang cek bagian bawah, rincian program bagian bawah. Mohon maaf deh. Set. Nah, jadi ini kayak informasi detail tentang
rincian program yang sedang dijalani. Bisa masuk ke donasi langsung aja. Nah, jadi untuk donasi online itu buat para donatur bakalan ngisi forum berupa tulis donasinya, nama lengkapnya siapa, emailnya apa, dan itu harapannya apa, opsional, dan juga pembayaran itu metodenya seperti apa, untuk banknya seperti apa. Terus misalkan donasi itu dikirim, bakalan ada verifikasi lagi, donasi dikirim. Nanti bakal masuk ke bagian page verifikasi validasi donasi, di mana tuh bakalan nyertain tentang unggah bukti transfer dan juga nama rekeningnya tadi. Kemudian kalau kirim buktinya itu dikirim, itu bakalan donasinya berhasil dan sama seperti yang donasi langsung. Bedanya ini apa? Tadi kan via online atau ini bank, sementara ini tuh bisa ada dua. Jadi di sini tuh bisa di pick up langsung atau di drop off. Jadi untuk bagian formulir donasi langsung ini bakalan ngisi nama donasinya, nama lengkap dan lain-lain. Mungkin untuk bagian donatur seperti itu aja. Sudah selesai buat bikin Oke, donatur. Mungkin bisa lanjut ke SKPL. oke. Mungkin aku izin share screen terkait SKPL-nya. Nah, di sini untuk SKPL yang telah kami buat, jadi untuk sistem Nurtura ini, sistem manajemen relawan dan pembelajaran anak binaan berbasis digital, kami telah membuat beberapa bagian dan mungkin bisa start mulai dari executive summary. Jadi Nurtura ini sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola aktivitas relawan, pembelajaran anak binaan serta donasi dari donatur secara terintegrasi. Nah, di sini ada beberapa tahapan perancangan sistem tantangan perancangan sistem yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem dan UI UX, pengembangan, dan pengujian. Dan di sini sistem requirement-nya kita mengambil project sponsor dari salah satu orang yang merupakan staf komunitas Jendela Lampung, yaitu Nabila Hidayatul Allah MA. Jadi di sini latar belakang dari aplikasi kami itu memang berangkat dari sebuah komunitas sukarelawanan di wilayah Bandar Lampung. Dan di sini business needs-nya kita ada beberapa hal yang kita petakan dalam kebutuhan dan solusi. Di antaranya seperti pengelolaan data relawan, pengelolaan data anak binaan, pengelolaan jadwal kegiatan, transparansi dan validasi donasi, monitoring aktivitas dan laporan kegiatan, serta pengelolaan akun pengguna. Dan di sini untuk business requirements-nya, kita ada membagi dalam beberapa hal, yaitu kebutuhan fungsional, di mana terkait sistem-sistem yang ada di Nurtura, seperti yang kita sudah jelaskan tadi sebelumnya, dan kebutuhan non-fungsional, di mana terkait bagaimana sistem itu dapat bekerja. Dan sini untuk business value-nya kita ada nilai tangible dan juga intangible, di mana untuk tangible-nya itu ada efisiensi waktu pengolahan data, transparansi pengelolaan donasi, efektivitas pengelolaan kegiatan, serta kemudian monitoring data. Dan untuk nilai intangible-nya ada peningkatan kepercayaan donatur, kemudian pengelolaan kegiatan sosial, peningkatan kepuasan pengguna, serta peningkatan efektivitas monitoring kegiatan. Dan untuk special issue atau constraint dari atau batasan masalah dalam pengembangan sistem Nurtura ini, yaitu yang pertama ada pengelolaan data dan donasi secara manual. Dan di sini kita telah memetakan isu dan mitigasinya. Dan selain itu ada juga dalam batasan platform, di mana kita hanya menggunakan web. Terus kita juga ada privasi dan keamanan data, serta ketergantungan pada koneksi internet. Dan selanjutnya di sini untuk requirement definition bakal dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini. Oke, sebentar. Oke, apakah terlihat? Sudah? Oke, untuk yang requirement definition ini, kami menentukan kebutuhan sistemnya ini berdasarkan tiga aktor, yaitu admin, relawan, sama donatur. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan gitu, kayak kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional. Kayak login, pengelolaan data, eh, data anak binaan, ngatur jadwal, pembelajaran, dan lain-lain. Terus selanjutnya, untuk yang requirements analisis strategi ini,
Jadi analisis ini tuh dilakuin melalui wawancara dan juga observasi. Nah, hasilnya itu menunjukin bahwa sebagian besar proses ini tuh masih dilakuin secara manual. Makanya Nurtura ini tuh dirancang sebagai sistem berbasis web yang terintegrasi biar proses itu jadi lebih efisien, aman dan juga mudah digunakan. Gitu. Mungkin lanjutnya akan dijelaskan oleh Rudi. Hmm. Oke, jadi untuk bagian ini ada functional mode. Kita bisa lihat di sini tuh ada use case diagramnya. Biar aku aja kalau nggak ini, Lia yang share screen nggak apa-apa yang ini. Oke. Kelihatan nggak? Nah, jadi untuk bagian ini tuh ada, kita bisa lihat langsung dari use case diagramnya. Jadi di sini tuh ada admin, donatur, dan juga relawan sesuai dari apa demo aplikasinya tadi di mana admin itu bisa mengelola akun relawan, mengelola data relawan, mengelola data anak binaan, mengelola jadwal kegiatan, mengelola akun donatur, mengelola data donasi, kemudian mengelola Maaf Rudi, kegiatan yang lain. sepertinya untuk share screen-nya agak blank hitam di sini. Masih blank hitam. Iya, Iya. Coba sebentar. Oke. Masih? Masih. masih. Kembali aja kalau ngeliat kamu aja ininya share screen. Emang agak sedikit itulah. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya sebutin tadi, mungkin untuk bagian use case diagram itu mengikuti alur dari demonya tadi. Jadi saya nggak bakalan ngejelasin secara rinci karena kita tadi udah ngelakuin demo. Mungkin bisa masuk ke activity diagramnya aja. Nah, jadi itu ada melakukan registrasi, kemudian bisa di-scroll lagi. Ada untuk lupa password, melakukan login, dan lain-lain. Bisa langsung lihat aja ke bagian user interface-nya aja. Oke. Oh, ini aja ya. Nah, jadi mungkin saya akan ngejelasin bagian use case apa description. Jadi kita mulai dari bagian saya mungkin akan ngejelasin beberapanya karena kemungkinan besar karena sudah dari demo jadi tidak terlalu usah di apa dijelasin secara rinci lagi. Jadi untuk bagian table 4 kita bisa lihat ada use case name itu melakukan registrasi dan di mana itu prioritinya itu high dan yang dilakukan oleh donatur. Nah, jadi use case ini itu menjelaskan proses pendaftaran akun baru oleh donatur agar menggunakan sistem Kultura. Dan di mana sistem ini bakal trigger ketika donatur itu ngebuka halaman registrasi dan juga nginput email serta password. Kemudian untuk bagian normal course-nya itu adalah donatur membuka halaman registrasi, menginput email dan password, mengirim request pengecekan email, mencari email di database, kemudian mencari apakah email itu udah valid atau terdaftar, dan juga jika email belum terdaftar, sistem itu bakal menyimpan ke data database dan juga sistem menampilkan pesan registrasi berhasil. Kemudian untuk alternatif flow itu ada jika email yang dimasukkan itu sudah terdaftar, maka sistem itu akan menampilkan pesan error atau email sudah terdaftar. Dan juga untuk post conditionnya, donatur berhasil terdaftar dan data akun tersimpan di database sistem Nurtura. Mungkin bisa langsung ke bagian bawah aja. Oke, sebentar ya. Karena mungkin kebanyakan sama karena kita ini. Nah, untuk bagian ini dari apa wireframe-nya sendiri, ini mungkin bisa langsung lihat di ini aja, dia bagian Figma biar enak, Oke, sebentar. biar nggak usah bolak-balik kitanya. Jalan kan ya? Kelihatan kok, sebentar.
Bisa langsung di Match. zoom aja nggak usah diinin prototype-in. Apa. Ini. Nah, jadi kita bisa ngeliat di sini kalau misalkan bagian dari admin itu ada beberapa wireframe kayak landing page, kemudian juga ada tentang Natura, ada bagian relawan, bagian lupa password, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian admin itu ada login, ada wireframe tentang kelola data, kelola jadwal, kelola akun, kelola akun relawan, akun, kemudian tambah jadwal, dan juga lain-lain. Kemudian bagian donatur, ini juga seperti yang di apply di tadi juga, itu tuh ada beberapa item kayak tentang registrasi, lupa password, kemudian login, riwayat donatur, referensi laporan kegiatan, meminta pengajuan donasi, dan juga lain-lain. Mungkin bisa langsung balik aja ke ininya, SKPL ya. Dan juga, Ini sebentar ya. oke, aman. Oke, sini. Nah, jadi untuk bagian ini, skala architecture layer design, jadi hardware software specification itu adalah dokumen yang memuat gambaran mengenai kebutuhan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang diperlukan dalam sistem ini. Nah, jadi bisa kita lihat sendiri kalau di tabel 20 tentang hardware software-nya. Jadi untuk operating system itu adalah standarnya itu adalah Android 10 atau Oreo ke atas dan juga standar web itu adalah Ubuntu Server 22.04 LTS dan standar database server itu adalah Ubuntu Server 2204. Kemudian untuk spesial software itu ada aplikasi itu namanya Nutura untuk Android maupun di iOS, browser Chrome Firefox versi terbaru. Kemudian juga untuk standar web server itu adalah Laravel 10 kali PHP 8.2. Kemudian untuk database adalah MySQL 8.0. Kemudian untuk hardware sendiri itu membutuhkan RAM minimal 3 GB dan storage itu minimal 32 GB. Dan untuk bagian standar website server itu membutuhkan RAM minimal 8 GB, CPU itu minimal 4 core dengan storage minimal 100 GB SSD. Dan untuk standar database itu adalah RAM minimal 16 GB, CPU min 8 core, storage min 2, seperti yang kita lihat di sini lah. Kemudian untuk bagian sistem prototype mungkin tidak bisa dijelasin lagi karena tadi udah dijelasin ke bagian Figma. Jadi bisa di scroll aja. Nah, jadi untuk testing kita bakal melihat kalau testing ini dimulai dengan mengembangkan sebuah plan yang menentukan serangkai pengujian yang akan dilakukan. Jadi mungkin kita akan masuk ke chapter testingnya, di mana di sini tuh udah dilihat tentang testing ID. Jadi kita bisa melihat ada UC1, objektifnya itu adalah memastikan seluruh aktor dapat melakukan registrasi dan akun baru dan data tersimpan ke database, di mana itu ditested by QA engineer dan juga role itu donatur dan tanggal itu sekian. Untuk actual result itu adalah oke. Dan kita bisa ngerti untuk bagian lain juga, memastikan seluruh aktor dapat mengakses lupa password dan diarahkan untuk mengganti password. Kemudian testatnya ya engineer juga dan role itu ada admin, relawan, dan atur. Dan kita bisa melihat UC3 memastikan seluruh aktor dapat melakukan login dan diarahkan ke dalam dashboard sesuai role masing-masing. Kemudian ada UC4 itu memastikan donatur dapat melakukan donasi, menginput data donasi dan memilih metode pembayaran dengan benar, memastikan donatur dapat melihat riwayat donasi yang telah dilakukan beserta bukti donasinya. Kemudian juga ada memastikan donatur dan relawan dapat melihat laporan kegiatan yang tersedia pada sistem yang itu dilakukan oleh donatur dan relawan. Dan untuk isi 7 itu kita bisa lihat ada yang memastikan relawan dapat melihat daftar jadwal kegiatan yang tersedia pada aplikasi yang itu di testing oleh QA Engineer juga dan itu memiliki role relawan dan dimana resultnya itu oke. Dan kita bisa lihat ini memastikan admin dapat mengelola data donasi yang masuk ke dalam sistem di mana itu dites oleh QA engineer dan juga role sebagai admin dan resultnya oke. Kemudian juga memastikan admin dapat mengelola anak binaan meliputi penambahan, pengeditan atau CRUD dan di mana itu dites oleh QA engineer juga di mana itu memiliki role admin dan statusnya oke. Mungkin bisa langsung di scroll ke bawah paling bawah aja.
Dan untuk bagian terakhir itu memastikan admin dapat mengelola laporan kegiatan yang diinput oleh relawan, yang role ini dimiliki oleh admin, di mana untuk semua testing itu dilakukan oleh QA engineer, dan untuk resultnya semuanya mendapatkan hasil oke. Mungkin sekian dari sistem yang kami buat. Jikalau mungkin ada salah kata dari kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun, kami akhiri, dan terima kasih Bapak untuk ininya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.